Di tangan, hidup kami dalam perhatian. Kami bahagia bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini kami mau terima firman. Ajari kami, urapilah hamba-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati. Bukan kehendakku, bukan kehendak manusia, kehendak Tuhan yang terjadi. Berfirmanlah Tuhan, berfirman, tahirkan hati kami, sucikan pikiran kami, pandangan mata, telinga, pendengaran. Dalam nama Yesus, kami siap diberkati lewat firman pagi ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersukacita semua, puji Tuhan. Waktu Indonesia bagian Barat pagi hari ini masih dalam keadaan gelap. Tapi puji Tuhan sudah berjuang untuk kita bisa bangun pagi hari ini, membawa pujian penyembahan yang terbaik, sukacita bertambah-tambah, dan kami tidak lupa menyapa saudara. Salam sejahtera. Bersama dengan Yesus kita pasti tetap berkemenangan. Haleluya. Sebelum Bapak Ibu sibuk dengan kegiatan aktivitas sehari-hari, dunia usaha, dunia pendidikan, sibuk mengurus anak, keluarga, suami, istri, ayo persiapkan hati, bukalah kitab suci. Ya, dan saya menghimbau jikalau saudara belum punya Alkitab, besok usahakan, hari ini usahakan, pergi ke toko buku Kristen, beli kitab suci, pakai uang masing-masing. Handphone saja ada, ya jangan terlalulah orang Kristen tidak punya Alkitab. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, pembacaan kita. Dibaca Amsal pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Firman Tuhan menyapa kita dengan kalimat yang berkata, hai anakku. Amsal 2 ayat 1 sampai 3. Dibaca, silakan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu. Iya, kalau kau terima perkataan Tuhan tersimpan di hati. Terima lewat pendengaran, disimpan di hati, terus sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu pada kepandaian. Tidak sekedar mendengar, tapi diperhatikan dan diterima, disimpan dalam hati. Condongkan hatimu kepada firman setiap hari, ya, setiap hari. Terus Iya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Nah, berseru, berdoa, Tuhan berikan aku hikmat, berikan aku firman. Diminta, didengar, disimpan di hati. Ya, kombinasi 3 panca indera. Dengan mulut kita minta firman, berseru. Ya, Rasul Yohanes di Pulau Patmos dia minta supaya firman terbuka rahasianya. Dia doakan, dia tangisi, kita dengar, tersimpan, tertanam di dalam hati. Hasilnya lompat ayat 5. Ayat 5. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Amin. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu tidak datang dengan sendirinya. Takut Tuhan, bukan takut setan, ya. Itu tidak terjadi dengan sendirinya, tanpa ada sikap tindakan dari pihak kita. Tuhan karuniakan takut akan Dia, tetapi ada dasar, ya, bagaimana cara Tuhan mengaruniakan takut akan Tuhan di hati kita kepada Dia.
lewat tindakan kita, sikap hati kita dalam 3 hal. Meminta, berseru, ya, berseru-seru memohon, Tuhan, buat aku mengerti firman. Jadi jangan hanya minta berkat, boleh, tidak salah. Seringkali doa kita hanya doa mujizat, doa berkat, doa kesembuhan, doa kesehatan, doa rezeki. Pagi hari ini perhatikan, ketika kau berseru-seru kepada pengertian, kau tujukan suaramu kepada kepandaian. Jadi hikmat, pengertian, kepandaian, perkataan firman membuat kita ngerti, itu diminta, diserukan, dimohonkan. Silakan kita berdoa, doa berkat, doa kesehatan, doa perlindungan, ya, doa mujizat, tidak salah. Setiap pagi kita doakan saudara diberkati dalam segala hal, dan kami juga diberkati. Kita disehatkan, kita disembuhkan. Tapi jangan lupa, untuk apa kekayaan berkat kalau kita tidak takut akan Dia? Ya, tidak masuk surga orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi untuk mendapatkan rasa takut, roh takut akan Tuhan, pengertian tentang takut akan Tuhan, yang pertama prosesnya kita minta hikmat perkataan Tuhan sampai kita bisa mengerti. Yang kedua didengar, dan yang ketiga disimpan di dalam hati. Poin pertama dulu kita perhatikan, dan memang hasilnya kita takut akan Dia. Di Pulau Patmos, seorang hamba Tuhan bernama Rasul Yohanes, dia nangis, Wahyu pasal 5, dengan amat sedihnya, mulai dari ayat 2, Wahyu 5 ayat 2. Silakan dibaca. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang akan membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Ada satu kitab yang ditunjukkan kepada Rasul Yohanes, tapi kitab itu lagi tertutup, dibaca tidak ngerti. Seringkali kita baca Alkitab tidak ngerti, bahkan kalau baca Alkitab jadi obat tidur. Membuat kita tertidur. Ya, kok begitu ya? Mari saudara, ya, jangan berdiam diri kalau itu terjadi. Ketika kita baca Alkitab kok malah jadi obat tidur, Pak Pendeta, ada apa? Ya, kenapa kita sulit untuk memahami, mengertinya? Pagi hari ini ada solusi, ya, untuk mengerti perkataan Tuhan, ya, untuk memahami firman Tuhan, mendapatkan kepandaian, hikmat dari atas. Kita lanjutkan pembacaannya seperti Rasul Yohanes di Pulau Patmos ayat 3. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Sampai ayat yang kelima, lanjut. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Wow, luar biasa. Saudara, Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dia nangis sama sedihnya. Bukan air mata buaya, bukan tangisan putus cinta, bukan tangisan putus keuangan, isi dompet tipis,
Bukan tangisan karena tidak makan. Iya, serius. Ya, bukan tangisan terhadap perkara yang lain. Dia menangis sama sedihnya. Sebab gulungan kitab tadi termeterai. Dibaca gak ngerti, bolak-balik kita baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu kok tidak ngerti. Tapi satu kali cerita gosip ngerti. Dan gosip yang satu bisa dipanjangkan, dilanjutkan. Kok bisa ngerti ya? Gosip saudara. Ya, kok bisa ngerti, nyambung langsung. Bahkan artinya tahu. Wah, bahaya saudara. Jadi kita harus berseru meminta kepada Tuhan supaya kita mendapatkan pengertian, supaya kita mendapatkan pengetahuan, supaya kita mendapatkan kecerdasan, hikmat yang datang dari atas. Contohnya siapa? Saudara, contohnya Salomo. Selain daripada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, ya, seorang raja Salomo. Kalau pemimpin dalam kepemimpinannya, pemerintahannya tanpa hikmat, kacau balau. Seringkali pemimpin salah ambil keputusan karena kurang hikmat. Begitu juga kita, saudara. Karena kita tidak berhikmat, salah ambil keputusan, kacau balau, hancur carut marut, gagal dan lain sebagainya. Ditipu orang karena kita kurang hikmat. Usaha bangkrut, rugi, modal habis. Jangankan untuk modal habis, salah ambil keputusan karena kurang hikmat. Lihat permintaan Raja Salomo. Satu Raja-Raja, perhatikan ya. Satu Raja-Raja pasal 3. Ya, iya. Aku berikan kamu satu permintaan, kata Tuhan. Ayat 5. Apa yang diminta oleh Salomo? Ya, satu Raja-Raja 3 ayat 5, silakan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Iya. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Katakanlah satu ilustrasi cangkir Aladin. Sekarang aku berikan satu permintaan kepadamu, apa saja yang kau minta. Wes, jadi. Cangkir Aladin. Jujur, termasuk jujur, langsung yang minta ialah jujur saja. Langsung yang kita minta ialah kekayaan. Bagi seorang pemuda, anak gadis yang cantik, artis. Apalagi. Tetapi Salomo yang dia minta ialah ayat 7. Baca. Maka sekarang ayat 7. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Terus, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Iya, lompat ayat 9. Masih muda, belum berpengalaman. Wow, apa yang diminta oleh Raja Salomo? Ayat 9. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Perhatikan, hati yang faham menimbang segala perkara, dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Itu hikmat. Salomo tidak meminta yang lain, tidak minta kekayaan harta benda, tidak meminta keberhasilan, reputasi nama baik. Kekristenan kita yang kita kejar seringkali berkat. Hari ini khotbahnya berkat, besok juga khotbahnya berkat, minggu depan tema tidak berubah, berkat, besok lagi kesembuhan. Tidak salah, tapi
Tapi kita lupa, masih ada lagi yang lebih penting, adalah hikmat. Lanjutkan dulu, bro. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Adalah baik di mata Tuhan kita minta hikmat seperti Salomo. Jawab Tuhan 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, tidak minta umur panjang atau kekayaan, tidak minta kekayaan, atau nyawa musuhmu, tidak meminta kemenangan atas peperangan nyawa musuh, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, melainkan faham dapat menimbang perkara yang baik dan jahat. Hikmat yang dia minta, pengertian, kepandaian, kecerdasan. 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang. Ayat 12, apa yang diminta oleh Salomo diberikan kepadanya, hikmat dan pengertian, dan ada bonus 13. Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja. Cukup. Itu dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, lewat pengalaman hidup dari Rasul Yohanes di Pulau Patmos, tangisannya bukan tangisan air mata buaya. Tangisannya bukan menangis karena isi dompet menipis, karena putus keuangan dan tidak makan. Dia menangis karena firman belum dimengerti, belum terbuka rahasianya. Permisi kekristenan kita ya. Adakah engkau menangis supaya ngerti firman? Jawablah di hatimu sendiri. Yang kedua, pengalaman hidup dari Raja Salomo. Dia tidak meminta segudang permintaan, 1001 macam permintaan, tidak. Hanya satu yang dia minta. Aku masih muda Tuhan, belum berpengalaman. Yang walaupun engkau sudah tua, sudah banyak makan garam, pengalaman di mana-mana. Ya, dan Salomo memberikan satu permintaan, berikan aku hati yang paham, menimbang segala perkara, dan tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Berikan aku hikmat, beri pengertian. Karena seringkali kekristenan kita ini sangat 0,sekian% minim minta hikmat. Selalu permohonan doa berkat, yang dikotbahkan berkat. Jemaat meminta kekayaan, disusul disambung dengan khotbah Pak Pendeta kekayaan. Tidak ada lagi topik lain. Apa lagi? Selalu yang dia minta umur panjang. Khotbah Pak Gembala tentang umur panjang. Ya, tiap tahun berulang tahun panjang umurnya. Selalu yang dia minta adalah mohon doa perjalanan kami pergi naik pesawat Surabaya, Kalimantan, Papua supaya bebas dari COVID, jauh dari segala celaka. Boleh, bukan tidak boleh, tetapi ada satu yang lebih penting lagi, supaya kita memiliki pengertian, faham, menimbang segala perkara. Dan kalau hikmat yang kita minta, kepada Salomo diberikan bonus. Ya, apa bedanya kita dengan Salomo? Sama-sama manusia yang diciptakan Tuhan, umat yang dikasihinya. Kalau kita minta hikmat, pengertian, takut akan Dia, diberikan juga bonus.
Tadi diberikan juga kekayaan, diberikan juga umur yang panjang. Iya saudara. Jadi betapa pentingnya kita memahami hikmat Tuhan. Lewat yang pertama kita minta, berseru. Itu tadi Amsal 2 ayat 3. Ya, dengan mulut kita meminta, saudara. Berseru. Saudara sudah dengar firman ini. Hari ini berdoa ya. Dalam nama Yesus, beri kami hikmat-Mu Tuhan. Darah Yesus, berikan kami Tuhan, berikan kami Roh Kudus pengertian tentang takut akan Engkau. Berikan kami mengerti, buat kami mengerti firman-Mu pagi ini setiap hari. Yang kedua, perhatikan Amsal 2 ayat 1 dibaca tentang telinga pendengaran. Silakan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, ayat 2, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Itu dia saudara ya, tentang telinga pendengaran. Ya, diperhatikan cara mendengar. Iya. Dan nanti kita sudah minta firman, kita bisa mendengar dengan baik, otomatis firman itu tersimpan di hati. Ini 3 proses bagaimana untuk mendapatkan pengertian takut akan Tuhan. Sebab pada ayat yang kelima hasilnya kita akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Kita minta firman, Tuhan beri aku firman. Setiap pagi, setiap hari saya minta firman, supaya ketika ku dapat firman dari surga itu ku sampaikan. Dan arahkan telingamu untuk dapat mendengar dengan baik. Mendengar bukan untuk dilupakan. Iya, Yakobus pasal 1 jangan dilupakan ya. Yakobus pasal 1, mendengar dengan baik ya, bukan untuk dilupakan. Ayat 25, Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Berbahagia oleh perbuatannya. Dengar untuk diingat, bukan dilupakan, diingat. Iya. Kalau si pemazmur katakan direnungkan, dipikirkan firman itu, direnungkan. Oh begitu ya, luar biasa Salomo ya. Oh, dia minta hikmat sehingga Tuhan berikan bonus, Tuhan berikan juga kekayaan, kemenangan atas musuh dan perpanjangan umur. Kalau Salomo saja minta hikmat diberikan bonus, oh saya juga begitulah, Tuhan beri aku hikmat. Renungkan, dipikirkan firman itu, jangan dilupakan. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dipikirkan, direnungkan firman itu saudara, diingat. Wah luar biasa hasilnya. Jadi kombinasi 3 panca indera, mulut, telinga, dan tanam firman itu di hati, termeterai di hati. Kembali kitab Yakobus tadi pasal 1 ayat 21, perhatikan kalimatnya. Setelah didengar untuk diingat, jangan dilupakan, tanam di dalam hati, termeterai di dalam hati. Ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Amin. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Luar biasa. Dari hasil firman yang kita dengar, yang kita minta untuk kita bisa ngerti, ya,
tertanam di dalam hati. Kita berbahagia, selamatlah jiwa kita, saudara. Jadi kalau ada kalimat yang berkata, untuk apa kita ngerti banyak firman? Tidak perlu kita ngerti banyak firman. Oh, plesetan, penyesatan itu, saudara. Yang harus kita mengerti banyak firman. Untuk apa Alkitab ditulis 66 kitab? Kalau untuk tidak dimengerti, bodohlah Tuhan itu. Kok dibuat kitab suci? Tujuan supaya kita tidak mau baca, tidak boleh ngerti. Itu plesetan, itu salah. Sebagai orang Kristen harus tahu firman. Anak sekolah harus tahu baca tulis. Iya, pengajar bahasa Inggris, guru sastra Inggris harus ngerti kosakata bahasa Inggris. Guru matematika harus paham rumus matematika. Pengikut Yesus harus paham perkataan Yesus. Kalau kucing, anak kucing melahirkan anak kucing, dia tahu suaranya, meow gitu. Anak kucing ngerti suara induk kucing, meow. Padahal yang kita dengar hanya meow. Si induk juga bersuara meow, si anak juga bersuara meow. Tetapi sesama kucing mereka ngerti. Sesama kucing, induk kucing berkata meow, anak kucing juga berkata meow, mereka ngerti. Nah, kalau kita anak manusia, kita juga punya bahasa, punya suara. Anak manusia mengerti suara dari orang tuanya. Iya. Anak anjing hanya menggonggong, oh, guguk guguk. Induk anjing ngerti. Nah, kita anak-anak Tuhan. Dan perlu kita paham banyak firman. Yang penting hati. Loh, bukankah firman itu perkataan Tuhan itu sendiri? Bagaimana kau bisa ngerti perkataan Tuhan, bahasa Tuhan? Kita antipati terhadap firman. Bahasa Tuhan, bahasa surgawi, kita faham dari perkataannya yang tertulis dalam kitab suci. Iya. Jadi diminta, didengar, dipikirkan, jangan dilupakan, taruh di hati, tertancap permanen. Saya percaya saudara adalah anak-anak Yesus, anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Sinonim anak-anak Yesus, anak-anak Allah, sinonimnya juga anak-anak Tuhan. Kalau kita disebut anak-anak Tuhan, maka kita faham perkataan Tuhan, mengerti bahasanya lewat firman-Nya. Inilah kerinduan hati kita, seperti kerinduan hati Salomo. Dia meminta supaya diberikan hikmat, faham menimbang mana yang baik, mana yang jahat. Kalau kita faham ngerti firman, kita tahu ini baik, ini jahat, ini boleh, ini tidak boleh, ini ya, ini tidak, ini putih, ini hitam. Jadi kalau sempat saya pendeta ngomong, nanti kita jadi ahli Taurat, jangan ngerti banyak firman. Loh, ahli Taurat itu bagus pengajarannya, kata Yesus. Yang salah adalah perbuatannya. Coba lihat, Yesus memuji kok ahli Taurat, pengajarannya bagus. Matius 23 ayat 3 langsung. Firman Tuhan, Matius 23 ayat 3. Ahli Taurat itu bagus pengajarannya. Silakan.
Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Oh, bagus, Yesus katakan lakukan, turuti segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Iya, itu dia. Ajarannya bagus, faham banyak firman bagus, mengerti banyak firman bagus, saudaraku. Ya, memahami banyak hikmat bagus. Nah, tapi satu hal, kekurangan ahli Taurat orang Farisi. Mereka hanya tahu mengajar, tetapi tidak melakukannya. Jadi sekarang, bagaimana kita tahu bahasa Tuhan? Kita antipati terhadap Alkitab. Alkitab tidak kita baca. Kita punya Alkitab, kita pelihara baik-baik. Dibuka tidak pernah, dibaca tidak pernah, direnungkan tidak pernah. Kalaupun satu kali dalam satu minggu dengar khotbah, setelah didengar tidak diingat, dilupakan. Gimana kita tahu bahasa Tuhan, mengerti bahasa Tuhan? Saudara, itu namanya, permisi, Kristen liar. Iya, bukan anak kandung, diragukan, itu liar. Kalau tadi dikatakan tidak perlu kita banyak tahu firman, itu pengajaran liar. Justru sebaliknya, kita harus tahu banyak firman. Semakin digali, suka mendengar, renungkanlah itu siang dan malam. Kan begitu firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hai Joshua, dalam kitab Ulangan juga pasal 28 ayat 1 dikatakan, hendaklah engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, dan kau lakukan itu dengan setia. Kita didorong untuk terus memahami firman, mengerti firman. Jangan dikambing hitamkan. Setan pun tahu firman, tahu Alkitab. Ya kalau setan saja tahu, apalagi kita. Dari mana kita tahu setan tahu firman? Pencobaan, 3 kali pencobaan diberikan pada Yesus pakai ayat oleh setan. Tapi tahu enggak jawabannya? Ya pakai ayat juga. Mari saudara, terlalu darurat pengajaran tanpa firman. Terlalu darurat kekristenan kita, tidak ngerti apa-apa isi Alkitab. Jadi firman Tuhan itu didengar, direnungkan, untuk diingat, bukan untuk dilupakan. Diminta, seperti Rasul Yohanes di Pulau Patmos, demikian juga Salomo, diminta. Ya, seperti Apolos, sampai betul-betul fasih atau mahir. Nah, ini hamba Tuhan yang sangat berkesan di hati saya. Andaikan ini orang Batak, Margasihok bikin Kisah Rasul 18. Kalau dia famnya Margasihok bikin Kisah Rasul 18, berarti abang saya kandung, kakak saya ini. Ayat 24. Hamba Tuhan yang sangat berkesan di hati. Apolos namanya. Kisah Rasul 18 ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Dia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Wah, cukup. Dia mahir berbicara tentang kitab suci. Jadi kalau dia khotbah begini, ya saya aplikasikan ya. Kalau dia khotbah ayat, dijelaskan lagi dengan ayat, dan dukungan ayat tadi ayat A dijelaskan dengan ayat B, dan dapat dukungan dari ayat C. Dari ayat C kembali ke ayat A. Dari ayat A referensinya ayat B, cocok semua. Luar biasa. Hamba Tuhan Apolos itu yang kita cari. Jadi bukan cerita,
dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Aceh. Saya naik pesawat Garuda, ternyata lengket di atas, bohong lagi. Sudahlah, kalau lagi khotbah-khotbahlah, jangan cerita pengalaman hidup. Ya, kalau bicara pengalaman hidup, ku saksikan pengalaman hidupku yang kecil. Jangan-jangan mana Ibu Agustina Toding Buah tadi dengan Ibu sama-sama Fab Toding Buah. Ya, mereka yang sudah berumur 60-70 tahun, oh, lebih banyak pengalaman hidup mereka, suka duka melayani Tuhan. Apalah pengalaman hidupku? Ya, apalah pengalaman hidupku? Belum ada apa-apanya. Kalau saya cerita kesaksian berkat sebagai pendeta, mobil 5, oh, kalah dengan artis. Ulang tahun ayahnya, ulang tahun ibunya saja 2 miliar. Mobil hadiah ulang tahun. Apalah mobilku? Iya, mobil musuh. Kalau yang ku saksikan, yang ku hebat-hebatkan gedung gereja dibandingkan gedung olahraga GOR Istana Negara atau tempat ibadah masjid raya, apalah gedung gereja. Untuk apa cerita hebat-hebatnya kita? Iya, kalau yang ku ceritakan mobil Fortuner sebagai pendeta, hamba Tuhan yang diberkati, ya, Raffi Ahmad saja sudah pakai jet pribadi. Jadi tidak ada yang patut kita banggakan. Iya, ayo saudara, satu hal yang kita rindukan, buat kita ini ngerti dan fasih dan mahir soal-soal kitab suci. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, ya, supaya kerohanian kita kuat. Suka mendengar Roma 10 ayat 17 dibaca sampai dengan ayat 18-nya. Dahsyat itu keterangannya. Roma 10 ayat 17 sampai 18 baca. Jadi iman timbul dari pendengaran. Iya. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kandas, suka mendengar gosip, ejekan. Iman timbul, tumbuh, kuat, berakar, berbuah karena suka mendengar firman Kristus. Tapi bukan saja mendengar, lompat ayat 18-19 terus. Tetapi ayat 18 dan 19. Tetapi aku bertanya, iya, adakah mereka tidak mendengarnya? Iya. Memang mereka telah mendengarnya. Sudah mendengar. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, iya, dan perkataan mereka 19. sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapinya? Cukup. Adakah mereka sudah mendengar firman? Oh bagus, sudah dengar. Dan adakah kita ngerti apa dilupakan? Adakah kita menanggapinya, saudara, meresponinya untuk diingat dan tersimpan dalam hati? Itu dia, saudara. Jadi hari-hari kita makan firman, hari-hari kita minum firman, renungkan firman. Alkitab katakan kita ini domba. Kenapa tidak disebut gajah? Kenapa tidak disebut jenis binatang lain, gambaran? Kenapa kita disebut domba? Tahu domba itu memamah biak, makan rumput, malam-malam dari kantung penyimpanan rumput dia keluarkan kembali, dia kunyah-kunyah lagi, Jadi kita domba itu memamah biak firman. Iya. Sesama pendeta di bus perjalanan jauh 3 jam, cerita firman.
Yes. Kalau you sebagai jemaat ketemu saya cerita politik, loh, saya pendeta atau tokoh politik. Kalau saya ketemu pengusaha, yang saya dengar dari pengusaha cerita bisnis, baru benar. Saudara ketemu saya sebaliknya sebagai pendeta, saya cerita, ya cerita firman, baru benar. Saya harus cerita firman. Jemaat yang suka mendengar firman, dari mulutmu keluar otomatis firman, karena sudah tertanam di hati. Begitu Roma 10 ayat 8. Jadi isi hatimu terpancar lewat perkataan. Iya, tidak ada manipulasi antara hati dengan mulut. Itu terkoneksi. Apa yang ada di dalam hatimu, begitu isi mulutmu, perkataanmu. Baca Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Iya. Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Iya. Itulah firman iman yang kami beritakan. Cukup. Jadi kalau saya lagi khotbah nih, yang ku khotbahkan, yang ku ceritakan adalah berkat-berkat keberhasilanku, karena di hatiku puas dengan keberhasilan. Betapa sombongnya diriku, kehebatanku ceritakan. Padahal tokoh agama lain lebih hebat dari kita-kita ini. Gedung gereja aku ceritakan. Tempat ibadah yang lain sudah 10 kali lipat lebih besar. Ayo, jadi tidak ada tipu-tipu antara hati dengan mulut. Kerinduan hatimu, isi hatimu terungkap lewat perkataan. Rugi saudara ikut doa pagi 1 jam 2 jam habis paket, jikalau sepanjang 2 jam tidak kau dapat firman pagi hari ini. Rugi. Saudara datang ke sekolah tidak dapat pelajaran, rumus tidak tambah. Rugi 5 tahun sekolah tidak tahu baca tulis, tidak tahu rumus matematika. Rugi. Begitu juga doa pagi. Rugi saudara buka channel tidak dapat apa-apa. Rugi dalam perjalanan dengan sesama anak Tuhan cerita musik. Iya. Ayo saudara, apa yang keluar dari mulut, karena itulah yang menguasai hati. Jadi kombinasi antara mulut, telinga, isi hati. Puji Tuhan. Jadi tidak bisa ditipu saudara. Lewat perkataan kita minta, Tuhan beri aku hikmat, bukakan rahasia firman-Mu, buat aku ngerti perkataan. Seperti doa Salomo, Tuhan, faham menimbang segala yang baik dan yang jahat, benar dan salah. Tuhan, pertajam pendengaranku untuk aku bisa mendengar firman dengan baik, tapi bukan untuk melupakan, tetapi mengingat, memikirkannya siang dan malam, merenungkannya. Tuhan, supaya firman yang kudengar dari mulut bibir hamba-Mu Pendeta Welman Siombing lewat pelayanan GSCPD Rantau Prabat benar-benar tertanam di hatiku setiap pagi, doa pagi, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Tuhan, 4 kali dalam 1 minggu tertanam di hati, dan itulah yang menyelamatkan jiwaku. Kalau ini sudah terjadi, hasilnya tadi Amsal pasal 2 ayat 1, ayat 2, ayat 3, sekarang ayat 5. Ini hasilnya. Amsal 2 ayat 5 dibaca.
ayat 5-nya. Besok ayat 4 ya. Sekarang ayat 5. Tadi ayat 1, 2, 3. Ayat 1, 2 bicara tentang hati dan telinga, kombinasi dua panca indera. Ayat 3 tentang mulut, meminta hikmat, mendengar, menanamkan firman di dalam hati. Hasilnya ayat 5. Besok ayat 4. Ayo baca, hasilnya adalah ayat 5, silakan. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi takut akan Tuhan itu tidak datang dengan sendirinya. Itu lewat sikap kita, perjuangan kita untuk meminta dan mendengar, menaruh firman di hati, mempercakapkannya. Jikalau engkau lakukan ini setiap hari, saya yakin percaya, saya dan saudara, kita semua takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Apa arti takut akan Tuhan? Amsal 8 ayat 13. Arti takut akan Tuhan, Amsal 8 ayat 13. Dibaca. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut tipu muslihat. Cinta Yesus, benci dosa. Benci kejahatan, kesombongan, tingkah laku jahat, mulut yang penuh tipu muslihat. Ada lagu Pentakosta lama. Tambah hari ini, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah benci dosa. Jangan dengan mulut kita mengaku, aku mengasihimu Yesus, aku cinta Yesus. Dosa tetap jalan, tak jelas. Tak jelas kekristenan. Aku cerita khotbah tentang cinta Yesus, perselingkuhan tetap jalan. Pendeta khotbah tentang Yesus, tentang takut akan Tuhan, hubungan dengan nikah rumah tangga, istrinya sendiri rusak tapi dekat-dekat dengan istri orang. Demam panggung sandiwara ini. Kita artis atau hamba Tuhan. Aku cinta Yesus. Doa 3 jam, 10 jam satu hari, tapi dosa jalan. Bohong tetap bohong, gak jelas. Kita kalau takut akan Tuhan, pasti terbukti benci dosa, benci kejahatan, benci kecongkakan, mulut dusta dibenci. Jadi begini, kalau masih ada dosa kesukaan di hatimu, berarti kau belum takut akan Tuhan. Kalau masih ada dosa kesayangan, tadi dosa kesukaan, dosa kesayangan, zina tidak, tapi suka bohong, dosa kesayangan, berarti kau belum takut Tuhan. Karena bukti takut akan Tuhan, ayat pendukung, contoh Ayub pasal 1 ayat 1. Ini bukti takut Tuhan. Ayub pasal 1 ayat 1. Baca. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Benar. Orang yang takut akan Tuhan seperti Ayub contohnya, dia jauhi kejahatan, tidak dekat-dekat dengan kejahatan, apalagi melakukan kejahatan. Dia benci segala dosa, jijik terhadap dosa. Kita tidak benci manusia, seseorang jiwanya tidak. Kita benci perbuatannya yang jahat. Saya tidak sedang membenci saudara, tidak. Tapi kejahatan kita tidak kompromi, kita tidak suka terhadap yang jahat.
Itu bukti takut akan Tuhan. Dan kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan bergaul karib, bersahabat dengan kita. Mazmur 25 ayat 14. Ini ayat paling terakhir. Mazmur 25 ayat 14. Baca 25 ayat 14. Sudah dicatat ayat-ayatnya loh ya. Bagus. Nanti baca lagi, ulangi lagi, renungkan lagi. Ya, firman tertanam di hati jadi rema. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Iya. Jadi jangan kita ngomong aku dekat dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Lagunya sih bisa, lagunya bergaul erat denganmu, tapi tidak takut Tuhan. Orang yang tidak takut Tuhan jauh dari Tuhan. Orang yang suka melakukan dosa dekat dengan setan, jauh dari Tuhan. Kalau kita menjauhkan diri dari kejahatan, benci dosa, jauh dari setan, dekat dengan Tuhan. Jangan bingung. Saya bukan sedang memutarbalikkan kosakata, dengar saya bilang. Kalau kita suka melakukan dosa, cinta akan dosa, suka berdusta, suka sombong, maka kita dekat dengan setan. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, berarti dekat dengan setan. Tapi kalau kita benci dosa, menjauhkan diri dari kejahatan, benci kesombongan, kecongkakan, benci dusta, kita dekat dengan Tuhan, takut akan Dia. Dan Alkitab katakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Doa syafaat, yes. Doa penyembahan, yes. Itu membuat roh kita segar. Tapi kok masih melakukan dosa? Ada apa itu? Doa peperangan, dosa tetap jalan. Doa syafaat, dosa tetap jalan. Ada apa itu? Ada apa itu? Doa syafaat jalan, doa peperangan jalan, doa keliling 1000 kali keliling kota. Oh bagus, bagus. Tapi selingkuh tetap jalan. Ada apa itu? Mungkin kau tidak suka dengar khotbah ini, tapi ini firman. Ada apa itu? Ini lebih parah dari virus corona, membunuhmu, mematikanmu, membinasakanmu. Walaupun 1000 kali doa keliling kota, 1000 kali mendapatkan multiplikasi pelipat gandaan, ya dosa tetap jalan. Saya tidak antipati dengan berkat, saya tidak anti dengan jumlah jemaat. Saya suka banyak jemaat, saya suka banyak berkat. Tapi untuk apa semua kekayaan, kejayaan, reputasi, kehebatan dunia? Kejahatan tetap jalan. Tahu enggak setan tawarkan apa pada Yesus? Oh, kalau kau sembah semua yang ada di dunia ini dengan segala kehebatan, kejayaannya akan berikan kepadamu. Gila enggak? Setan bisa kasih kekayaan, kelimpahan segalanya, asal kita sembah Dia. Jadi jangan ditipu. Biar miskin, kita tidak bersuka cita atas kemiskinan. Tidak, orang miskin juga bergumul dan tidak mau tetap bertahan dalam kemiskinan. Tapi biar miskin asal tidak melakukan dosa. Tanda petik, mohon maaf ya, biar tetap sakit asal jangan kedukun. Sampai mati dalam keadaan sakit asal tetap takut akan Tuhan. Ini bicara prinsip pagi ini.
Prinsip. Biar tetap jadi pendeta miskin, asal hidup suci, tidak berbuat dosa, tidak berbuat jahat. Itu bicara prinsip. Jangan banyak berkat, doa keliling 1000 kali. Saya tidak menyalahkan dolingnya, doa kelilingnya, tetapi adakah engkau takut akan Tuhan? Ini yang terutama. Dan bagaimana cara takut akan Tuhan? Bukan dolingnya, bukan dolingnya. Kalau doa keliling, tapi tidak takut akan Tuhan, untuk apa? Sia-sia semua. Kelihatan hebat, itu menarik simpatik banyak orang ke dirinya. Bukan doa kelilingnya, takut akan Tuhannya. Dan proses untuk takut akan Tuhan, lewat mulut kita minta supaya firman dibukakan, telinga mendengar dengan baik sampai mengingat dan merenungkan firman itu, dan taruh itu dalam hatimu. Apa yang ada di dalam hatimu, firman yang termaterai, secara otomatis itu juga yang kau perkatakan, dan kau takut akan Tuhan. Itu hasilnya, saudara. Ayo jangan ditipu. Setan diusir dalam nama Yesus, pergi. 1000 setan pergi, tapi kembali berbuat jahat. Apa kata Yesus? Nyahok sekalian, berbuat kejahatan. Sudah usir setan, sudah bernubuat, sudah mengadakan banyak mujizat KKR di mana-mana, tapi kejahatan tetap jalan. Ini masalahnya. Kejahatan tetap jalan, dosa tetap jalan. Itu yang menjadi titik persoalan. Biar kita tidak hebat, biar kita dianggap rendah, miskin, tidak ada apa-apa, tidak sarjana, tapi peliharalah takut akan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Itu kesukaan kita, ya. Amin. Amin. Itu kesukaan kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Takut akan Tuhan, ya. Amin. Puji Tuhan lah. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Amin. Mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, pilih aku anak, hayatkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, pilih aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Lebih baik kita tutup channel ini, tidak usah lagi live streaming. Kalau saya tidak takut Tuhan, untuk apa kita beribadah setiap hari tidak takut Tuhan? Kalau saudara bertanya, Pak Gembala yang khotbah, mana istri? Itu dia. Tidak bisa, tidak jauh, harus jelas. Sedangkan itu pun banyak yang rontok, gugur di tengah jalan, gulung tikar pelayanan. Jadi jangan kelihatan hebat, kelihatan wah, tapi tidak takut Tuhan. Berarti dekat dengan setan, jauh dari Tuhan. Kalau tidak takut akan Tuhan. Tujuan ibadah doa pagi ini, yes,
saudara sudah ikut, bisa saya rasakan aliran roh takut akan Tuhan mengalir dalam hidup. Jangan hanya mengejar aliran kesembuhan, jangan hanya mengejar aliran berkat, keberhasilan melipat ganda, tanpa roh takut akan Tuhan. Ayub benci dosa, segala yang jahat dibenci. Seperti Ayub, dia takut akan Tuhan dan menjauhkan kejahatan. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anak, layankan seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak, pakailah sesuai dengan rencana. Dua kali lagi, ya Aba, ya Aba, yes, Bapa, ini aku anak, layankanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anak, layankanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Sekali lagi, haleluya. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Yesus. Kalau yang mengikuti ibadah ini seorang pejabat, biarlah mereka pejabat yang rendah hati, takut akan Tuhan. Sebagai seorang pendidik, pengajar, guru, baik yang ada di kota Medan, di Papua, dimanapun mereka berada, sebagai pengajar, guru yang jujur, tidak korupsi, dan takut akan Engkau Tuhan. Sebagai pedagang butik, pedagang toko sepatu, pedagang buka grosir, sebagai pedagang apapun Tuhan, selalu takut akan Engkau. Sebagai peternak, petani yang takut akan Tuhan, terlebih hamba-Mu. Sebagai pendeta yang takut akan Tuhan, supaya ibadah kami tidak sia-sia. Ibu rumah tangga yang takut akan Engkau Tuhan, sebagai suami, sebagai kakek yang takut akan Tuhan, sebagai ayah yang takut akan Tuhan, sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai nenek yang takut akan Tuhan. Kami dapatkan itu semua pagi hari ini. Sebagai pelayan, bekerja di restoran di mana saja, sebagai anak takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuatkan kami, teguhkan kami. Kami tidak akan tergelincir, tidak akan jatuh lagi Tuhan. Tolonglah Tuhan, pegang tangan mereka, berkati mereka. Kegiatan aktivitas usaha hari ini, pekerjaan, dalam nama Yesus Tuhan beri berkat. Dan besok kami lanjutkan ibadah doa pagi. Berkati kami, beri kesehatan. Terimalah semua berkat ini dalam nama berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya.
A